Oke, Om Swastiastu, selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semuanya. Jumpa lagi dengan Pak Edi di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai tema yang pertama, yaitu manusia dan perubahan. Di mana materi A, itu submateri A itu mengenai perubahan sosial, di mana bukan hanya sosial saja mengalami perubahan, kita juga bisa melihat manusia itu pun mengalami yang namanya perubahan, yang mana masih kita ingat teorinya Charles Darwin, yaitu The History of Evolution, yang mana di sana dikatakan asal mula terciptanya manusia dari masa ke masa. Itu masih kita gunakan sampai hari ini ya, anak-anak ya. Oke, kita lanjut ke materi sub A, yaitu perubahan sosial. Sebelum kita masuk ke materi inti, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu peserta didik mampu menjelaskan dinamika perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Dinamika perubahan sosial berarti anak-anak harus bisa mampu menjelaskan, memahami perubahan sosial yang ada di masyarakat dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Oke, langsung saja. Yang pertama, ada satu pertanyaan pematik ya untuk anak-anak. Apa itu yang dimaksud dengan perubahan sosial? Oke, silakan dipikirkan dulu anak ya. Perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi pada berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Ya, itu pengertiannya secara umum ya. Sedangkan menurut ahli sosiologi yang bernama ya Silo Sumarjan, yang mana dia mengatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Oke, itu pemahaman mengenai perubahan sosial. Kita lanjut. Nah, ini contohnya ya, contoh gambar-gambar dari perubahan sosial. Yang awalnya, yang pertama nih gambar ada sapi atau kerbau yang sedang membajak sawah dengan petani. Nah, sekarang sudah mengalami perubahan menggunakan traktor. Terus ini ada handphone yang dulunya masih jadul gitu ya, sekarang sudah berubah menjadi touchscreen. Terus mesin ketik, dulu masih mesin ketik, sekarang sudah laptop. Terus ini menabung dulu harus ke bank, sekarang sudah melalui ATM untuk melakukan transaksi, menabung ataupun menarik uang. Terus belanja online sudah mengalami perubahan ya anak ya. Itu beberapa contoh dari perubahan sosial. Berikutnya yang kedua, bentuk dan contoh perubahan sosial. Oke. Nah, bentuk perubahan sosial ini anak bisa dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada perubahan berdasarkan waktu. Nah, yang berdasarkan waktu ini dibagi menjadi 2 juga ya anak-anak, yaitu evolusi dan revolusi. Oke. Yang kedua, perubahan berdasarkan cakupannya. Berdasarkan cakupannya ada cakupan kecil dan juga ada cakupan besar ya anak ya. Yang ketiga, perubahan berdasarkan perencanaannya. Nah, ini ada 2 juga, berdasarkan perencanaannya, yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Terus bentuk perubahan sosial yang keempat itu perubahan berdasarkan
arah perkembangannya. Nah, berdasarkan arah perkembangannya ini dibagi dua juga, ada regres dan ada progres. Nah, anak-anak silakan cari pengertiannya, ya, pengertian masing-masing bentuk perubahan sosial ini, lalu tulis contohnya, ya. Anak-anak bisa tulis di buku catatannya masing-masing. Oke, berikutnya ada penyebab perubahan sosial. Penyebab perubahan sosial ini yang pertama ada faktor internal, ya, yang mana faktor penyebab perubahan sosial itu berasal dari dalam masyarakat. Contohnya ada perkembangan jumlah penduduk, munculnya penemuan baru, dan terjadinya konflik di masyarakat. Selain faktor internal, ada faktor eksternal juga, ya anak-anak, ya. Faktor eksternal ini faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari luar, ya, dari luar masyarakat. Kalau internal dari dalam masyarakat, kalau eksternal dari luar masyarakat. Apa saja itu faktornya? Ada yang pertama, interaksi dengan lingkungan alam, interaksi dengan kebudayaan masyarakat lain. Oke. Nah, yang terakhir, bagian keempat yaitu dampak perubahan sosial. Dampak perubahan sosial terhadap masyarakat. Ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Dampak perubahan sosial mengarah ke positif itu diantaranya adalah terciptanya pola pikir yang maju dan semakin terbuka, terbentuknya mobilitas sosial, dan meningkatnya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Sedangkan dampak negatifnya adalah terjadinya kesenjangan sosial dan munculnya perilaku negatif di masyarakat. Nah, munculnya perilaku negatif di masyarakat ini banyak hal, ya, banyak aspek seperti pengangguran, tingkat kriminal yang tinggi, dan juga kesenjangan sosial. Seperti itu, ya anak, ya. Oke, demikian yang Pak Edi bisa sampaikan mengenai materi tema 1 manusia dan perubahan, khususnya sub materi A yaitu perubahan sosial. Anak-anak silakan kerjakan LKPD yang sudah Pak Edi share lewat grup. Nanti dikerjakan di buku latihannya. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om. Selamat pagi.